Gara-gara snack dia pindah agama. Dulunya sempat ateis dan pernah ikut agama orang tua, pernah ikut agama teman aku. Agama temen diikutin? Halo, Opa. Geli banget aku sama Nisa Sabian. Tapi sekarang jadi gimana? Iya. Ya kan? Iya. Kecewa berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bid'ah, bicara tentang hidayah. Hari ini kita kedatangan tamu orang yang setiap hari tamu-tamu di Bid'ah ini orangnya hampir mirip denganku. Selalu ada kemiripan gitu ya. Hari ini kita kedatangan tamu Opa Uju Opa. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Udah pintar bahasa Korea. Opa, aku bisa bahasa Korea itu ada dua. Bener gak nih? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 80%. 80%. Iya. Oke. Annyeonghaseyo sama yang paling aku suka. Bener gak? Tadi selalu mau nanya kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu. Iya, kenapa? Bener gak? Benar. Iya. Logannya juga kayak Korea. Gitu. Kayak Korea ya. Ya, kita kan emang mirip. Ada kemiripan di antara kita. Matanya sipit ya? Enggak dong, enggak di mata dong. Apanya? Nggak, Hatinya? Kulit. Kulitnya ya? Opa putih kan? Aku juga putih. Tapi orang-orang nggak bisa lihat karena pahanya yang putih. Nggak bisa tunjukin kan? Jangan dong, itu aurat dong. Jangan buka-buka paha. Ya hanya istri atau keluarga yang bisa. Iya. Aku putih tua. Aku percaya. Percaya. Iya. Opa, apa kabar? Sehat Opa ya? Alhamdulillah sehat. Selama pandemi sibuk apa? Ya karena mungkin selama pandemi ya. Pas pandemi awal, wah bingung. Soalnya kebanyakan orang Korea yang tinggal di Indonesia udah balik semuanya ke Korea. Kecuali Opa. Opa ditinggal di Indonesia. Aku ditinggal, tapi bukan ditinggal Nabi ya, bukan ditinggal Nabi gitu kan. Oh ya Allah, bukan ditinggal Nabi. Iya. Jadi aku sempat mikir, aku harus tinggal di Indonesia atau balik ke Korea seperti teman-teman aku yang lain. Nah, tapi aku emang berkarir di Indonesia dan juga balik ke Korea pun ini sekarang pandemi gitu secara seluruh dunia kan. Yes. Jadi nggak bisa menghindari gitu. Harus jaga sendiri. Betul. Nah, tadi awalnya aku di rumah terus, ya makan tidur, BO gitu kan. BO kan makan pasti BO. Beneran. Beol maksudnya. BO kan itu. Enggak, aku dengernya BO. Keluarin itu ya tai gitu kan. Oke, mengeluarkan kotoran. Air besar gitu. BAB. Buang air Ya, buang air besar. Oke. Iya. Terus dan ini setelah pandemik tahun kedua ya, aku nggak nyangka puasa tahun ini pun masih pandemik. Tapi ya alhamdulillah sedikit longgar peraturannya. Tahun kemarin lockdown. parah banget. Aku sendiri di rumah, nggak ada Sendiri? yang ingatin setiap jam sholat jam berapa, bukannya jam berapa, karena setiap hari pasti digeser waktu kan. Jam buka puasa sahur gitu, itu stres banget. Ya ini jam berapa ya? Jadi aku selama Ramadan yang puasa belum pernah tidur sebelum sahur, takut nggak bisa bangun. Belum pernah tidur sebelum sahur. Satu kali pun. Di tahun ini juga. Tahun ini juga. Karena Aku takut ketinggalan. bablas. Iya. Dan nggak ada yang bisa bangunin aku kan. Soalnya semua keluarga aku di Korea. Karena kamu jomblo kan. Ada itu di situ. Calon istri. Jangan bilang jomblo. Oke. Dulu emang aku Iya. raja jomblo. Tapi kamu sudah menikah, Opa? Belum. Proses. Semoga Opa cepat menikah. Amin. Pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Ku pinang kau dengan bismillah. Ku pinang kau dengan bismillah. Mau ngelamar dia nggak di sini? Mau ngelamar dia di sini nggak? Nanti aja. Besok. Undang aku lagi. Oke. Opa, mau nanya. Ujung Opa, sebenarnya nama asli Opa ini siapa? Agak bingung ya. Banyak yang tanya. Pasti bingung. Iya. Ujung kan agak abstrak ya. Iya, kenapa Ada Ujung? yang sebut ujung itu kayak apa burungnya cowok, iya kan? Hah? Burung cowok.
Iya. Terus opa itu dalam bahasa Indonesia kakek kan? Oh, kakek ya. Jadi burung kakek Iya. banyak yang kepo beneran. Bukan hanya dari yang teman-teman, tapi setiap aku diundang di TV atau di mana Kenapa sosial Ujung media Opa? tanya, kenapa namanya Ujung Opa? Emang nama aslinya siapa? Tapi kebetulan nama aslinya aku Ujung. Marganya Huang. Bisa sebut nggak? Huang Ujung. Huang Ujung. Oh, pintar itu. Oh, tepuk tangan lu. Itu dia tuh. Kan di Korea kan ada marga. Pernah Iya. dengar Kim, Park, Lee gitu. Hah, Marga aku Huang, namanya Hang. Ujung. Hang Ujung. Iya, pintar itu. Oke, nah berarti namanya Hang Ujung biar lebih asik karena kita semua warga Indonesia kan pecinta drakor ya. Hampir seluruh loh. Jadi Ya, manggil itu juga aku kaget kenapa begitu suka. Aku sendiri aja jarang nonton gitu. Why? Malah aku nonton itu acara dangdut, terus apa yang acara TV Indonesia gitu atau YouTube Indonesia. Bosan gitu. mungkin. Hah? Bosan mungkin. Mungkin kebiasaan kali ya bagi aku. Oh, udah biasa gitu ya. Udah biasa. Iya. Kecuali bener-bener ada yang tema yang menarik, Heeh. aku coba nonton gitu. Coba nonton di Bid'ah dan Bispak di Opa di YouTube ini. Oke, mantap. Mantap. Opa di Indonesia berapa tahun berarti? Sebenarnya kalau hitungnya agak susah, soalnya dulunya aku bolak-balik setahun berapa bulan tinggal di Indonesia, terus balik ke Korea. Itu tahun berapa? Pertama tahun 2004 Desember 2004. 4. Jadi sekitar 17 tahun ya. Oh, oke. 17 tahun. Tapi benar-benar saya stay di Indonesia itu baru 4 tahun. Dulunya benar-benar bolak-balik. Soalnya ada wajib militer. Pernah dengar kan? Iya. 2 tahun gitu. Jadi kalau nggak wajib militer, nggak ikut, aku di penjara 3 tahun. Terus setelah di penjara ikut lagi 2 tahun. Jadi 5 tahun sengsara kan? Iya. Jadi itu kewajiban bagi semua laki-laki kecuali bencong banci. Walaupun di Korea sendiri nggak ada bencong banci gitu. Di Korea nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Pernah lihat bencong di Korea? Belum pernah ke sana kan saya. Ya coba kita coba cari Coba di apa? konten petualangan cari bencong di Korea. Lihatnya Kalau ketemu gimana? satu orang ketemu aku kasih 1 juta. Lihatnya gimana? Kan biasanya gini-gini kan. Minta lah Aduh, punya. orang begini bukan Terus bencong juga. cara ngomongnya juga. Coba, malas meniru deh. Coba. Suaranya juga agak beda kan. Halo opa. Geli banget aku. Halo, Pak. Aku sendiri nggak bisa tahan itu. Iya. Enggak remehin kaliannya, tapi maksud aku bukan di situ ya, bidangnya beda. Iya. Oke. Alright, Opa. Dulu kan dari tahun 2004 bolak-balik Indonesia itu kerja apa sebelumnya? Dulu mahasiswa. Di Sempat dapat beasiswa pertukaran pelajar di UI di Oh, Depok. di UI. Karena kebetulan saya ambil S1 di Korea jurusan penerjemahan bahasa Melayu dan Indonesia. Jadi pasti di situ ada beberapa kampus bisa pilihan. Bisa ke Malaysia, bisa ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia atau Malaysia. Aku pilihnya di UI. Jadi itu pengalaman pertama kali saya mengenal Indonesia, Jakarta gitu. Jakarta. Sangat indah. Indah ya? Ya. Sumpek gak lihat Jakarta? Gimana? Sumpek gak? Kayak begah kayak aduh Jakarta macet gitu. Di Korea gak ada macet kan? Di Korea setahun 1 hari. Hah? Tahun baru. Itu aja? Ya, setahun 1 hari. Jadi kan di sini kan bisa kan orang Jakarta pasti tahu ya, hampir 24 jam lah ya. Malam subuh seharusnya nggak macet, tapi ada banyak truk kan, bisa kan di tol. Iya. Macet juga kan, Iya. 24 jam. Iya. Jadi 365 hari. Di Korea Macet setahun terus. sehari. Jadi banyak orang Korea, bukan hanya orang Korea, orang Jepang juga sama. Banyak orang asing mungkin nggak bisa tahan itu, ada 2 kemungkinan. Iklim atau macet. Kalau di Jakarta. Iya, macetnya sih yang mengatakan. Luar biasa. Kalau iklim udah standar lah ya. Panasnya mungkin di sana panas, tapi lebih panas sini kan? Iya, betul. Alright. Opa, cowok Korea kan terlihat feminim ya, Iya. ya kan? Nah, ini aku penasaran tuh, Pak. Di sana itu emang udah biasa seperti itu atau gimana? Kan kadang ngelihat film drakor ada yang dia bibirnya mengkilau kayak abis pakai lip balm. Itu emang udah biasa atau agak nggak biasa gitu? Dulu ini budaya seperti itu baru 10 tahun ya. Karena sebelum waktu aku masih
SMP, SMA waktu masih anak sekolah nggak ada seperti itu. Nah, dan juga misalkan aku sebut Ustadz, oh Ustadz cantik ya, tersinggung nggak? Iya. Sekitar tersinggung kan? Di Korea itu pujian. Oh, itu pujian. Karena kita misalkan nonton drakor atau nonton idol, K-pop gitu, Yes. cowok tapi kelihatan agak cantik kan? Dan juga halus gerakannya, Iya. itu pujian sebenarnya. Cowok cantik itu artinya ganteng banget. Cowok cantik artinya ganteng banget. Walaupun di sini bisa menyinggung, misalkan ada orang Indonesia itu aku, opa cantik ya, gimana gitu, jinjat aku mau keluar gitu. Pasti. Tapi di Korea sendiri, misalkan orang Korea bilang karena aku paham budayanya, maksudnya apa gitu. Jadi itulah perbedaan budaya dan seperti itu. Iya. Emang kecenderungan cewek Korea untuk misalkan penampilannya, oh lihat, cowok itu ganteng. Kebanyakan patokannya bukan maco tapi cantik cowoknya. Tapi ada juga tergantung orang. Ada yang suka terlalu femininnya. Aku suka yang maco. Ada juga. Tapi lebih banyak kebanyakan cewek Korea lebih suka cowok yang berpenampilan wajahnya Bersih gitu ya, bersih, cantik. cantik gitu. Iya. Berarti orang kayak aku gini mereka nggak suka. Masuk. Hah? Kalangan beda. Tapi cewek-ceweknya juga unik biasanya. Oh gitu. Mungkin aku rasa nggak bisa. Aku belum tahu kan. Nggak tanya ke seluruh warga Korea, tapi aku rasa 90% suka yang cowok cantik, 10% benar-benar hanya suka cowok yang macho. Laki Seperti- banget iya, gitu ya. Seperti Ustadz. Aku laki banget. Iya, Laki. laki itu. Aku rasa kalau udah menikah belum? Itu istriku. Oh itu ya. Itu istriku. Oh ya, kalau itu nggak jadi deh ngomong. Takut ya. Kenapa? Nanti WA aja WA. WA aja. Kenapa? Hah? Oke. Oke, Enggak, Opa. Opa, ada kabar yang sedikit buat aku bahagia. Nggak sedikit sih, aku bahagia banget. Mendengar kabar seorang ujung Opa mu'alaf. Apa yang buat Opa tertarik dengan agama Islam? Wah, terima kasih ya. Ada yang bisa bahagia karena aku yang masuk Islam, tapi orang yang bahagia Ya. itu luar biasa menurut aku. Kenapa bahagia? Aku yang masuk Islam, bukan Ustadz yang masuk Islam. Kenapa bahagia? Karena aku sudah Islam. Kenapa aku harus senang? Terus akunya bukan pacarnya, bukan pasangannya. Kita kan tidak kenal sebelumnya. Sebelumnya belum kenal. Kenapa merasa bahagia? Karena aku bahagia bahwa ada seorang umat yang dulunya bukan umat Rasulullah sekarang terselamatkan menurut agama Islam, terselamatkan kembali jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oh, terima kasih. Masya Allah itu. Ya. Jadi pertanyaannya, kenapa masuk Islam itu ya? Apa yang buat Opa tertarik? Bisa kan contoh ya. Ini ada banyak penonton. Yang penonton apa? Bikers dakwah ya. Yes. Ya, ada di sini ada. Oke. Setiap aku juga. Oke. Aku pertama kali ketemu orang Indonesia itu tahun 2004. Oke. Dan bukan hanya punya teman di Indonesia, tapi di Korea juga punya. Ya. Nah, karena mungkin bisa ngomong bahasa Indonesia. Dan dulu aku sempat kerja beberapa tahun sebagai guru bahasa Korea dan guru bahasa Indonesia. Buat Guru masyarakat- bahasa Indonesia ya, buat orang buat Korea. masyarakat Korea. Jadi ya ada banyak teman Indonesia. Ya. Aku setiap kali ketemu mereka, di situ ada yang Muslim dan non Muslim. Ya. Tapi kebanyakan Muslimnya karena sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, ya kebanyakan Muslim kan dibandingkan agama yang lain. Yes. Setiap ketemu mereka merasanya. Benar, itu pasti semua orang asing mengaku, bukan hanya aku. Dari negara manapun. Iya. Itu ciri khas Indonesia. Ya. Kalau di Korea misalkan baru kenal, bersenyum, ditabuk. Kenapa? Kayak orang aneh. Kok orang aneh? Kok nggak kenal lihat aku senyum-senyum, maksudnya apa gitu? Oh. Jaga-jaga. Karena terlalu ekstrim, bisa juga. Orang aneh, psikopat. Bisa juga kan? Bisa. Oke. Oke. Itu ciri khas Indonesia. Dan selama 15 tahun sebelum saya memutuskan masuk Islam, pertimbangannya panjang. Enggak langsung, aku mau jadi Muslim. Aku mau jadi mualaf. Enggak pikir seperti itu. Pertimbangannya panjang. Apa rahasianya teman Indonesia selalu merasa bahagia setiap ketemu. Ketemu yang kenal teman baru maupun udah kenal lama.
tetap mereka sama. Kenapa ya? Aku sebelumnya nggak mikirin, tapi lama kelamaan mungkin karena usia ya, semakin berumur, semua orang mau jadi bahagia. Aku juga sama. Dan setiap kali aku ditanyain, kapan ujung upah bahagia? Apa yang membuat ujung upah bahagia? Aku belum pernah jawab yang benar berani. Gimana ya? Justru aku nggak bisa jawab. Itu aneh kan? Anak kecil aja bisa kan tanya, apa yang membuat kamu bahagia? Oh, bisa kan om beliin snack kecil. Atau waktu aku nonton Upin Ipin. Pasti anak kecil juga bisa jawab. Tapi aku sendiri nggak bisa jawab. Stres itu. Kenapa ya? Apa yang kurang? Minimal bisa aku makan di warteg. Terus minimal aku jalan-jalan kemana? Lumayan ganteng menurut aku ya. Terus nggak ada kekurangan. Tapi malah orang yang lebih nggak mampu bisa bahagia. Bahagia. Jadi ini ada yang salah deh dari aku. Setelah udah ada pemikiran seperti itu beberapa bulan, aku nggak ngapa-ngapain. Aku vakuumin diri sendiri, syuting di TV, YouTube maupun di IG, semua sosmed. Karena nggak senang gitu. Harus ngapain? Aku kenapa ada di Indonesia? Jakarta. Ngapain? Keluarga nggak ada, teman nggak ada. Ngapain aku sendiri di rumah makan terus buang hajat gitu. Tidur, makan lagi, ngapain gitu ya. Nah, dan waktu benar-benar berasa galau, nggak tahu galaunya kenapa gitu. Benar-benar galau. Tiba-tiba aja tuh? Nggak ada alasan kenapa galau gitu? Ya. Saya tiba-tiba ingat, oh ada teman aku orang Korea jadi mualaf setahun lebih dulu dianya senior. Aku tanya, aku tiba-tiba nggak tahu ya, aku telepon ke Korea, aku mau masuk Islam, bisa bantu nggak? Tapi akunya di Indonesia, terus kamunya di Korea, bisa nggak? Dia 10 menit lagi telepon aku, video call. Posisinya udah di masjid Indonesia di Korea, tapi ustadznya Pakistan, saksi matanya orang Indonesia rame gitu. Langsung dia siapin saksi matanya. Katanya sah juga, walaupun video call, lewat video call. Dia tanya lagi, yakin nggak? Serius nggak? Nggak yakin gitu. Aku yakin, dan baca 2 kalimat syahadat, tapi pakai 3 bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Korea. Jadi mualaf gitu. Dan masih nggak bisa lupa perasaan waktu itu, kayak kestrum gitu. Benar-benar merinding waktu aku baca syahadat. Berasa euforianya gitu ya? Ya kayak kestrum gitu, benar-benar merinding. Nggak bisa menjelaskan. Dan karena itu satu-satunya agama yang aku pilih. Dulunya sempat ateis, dan pernah ikut agama orang tua, terus pernah ikut agama teman aku. Agama teman diikutin? Ya, karena katanya di gereja kasih snack yang gratis gitu. Jadi aku ikut, gara-gara snack? Beneran? Waktu masih umur 12 tahun. Digodain snack enggak? Gara-gara snack dia pindah agama? Umur 12 tahun? Iya sih. Setiap minggu kasih snack yang enak, gratis. Senang nggak? Iya sih. Secara manusia senang lah. Iya. Umur Korea waktu itu masih 10 tahun. Umur Korea 12 tahun, umur Indonesia 10 tahun. Karena kita hitung umurnya dari janin. Janin itu udah nyawa. Begitu keluar udah 1 tahun. Oh gitu. Ya, di Korea itu gitu. Beda hitungnya. Itu nyawa juga kan, janin juga. Iya. Jadi kita menghargai udah yang apa? Sudah ada ruh itu nyawa itu. Jadi keluar setahun. Keluar langsung tahun gitu. Jadi beda. Tadi gitu. Indonesia senangnya aku jadi muda. Oh iya. Di Korea sendiri umur aku, sebentar, 37 lah ya. 37. Iya benar. 37. Benar. Alright, Opa, kan Opa mualaf lewat video call. Itu keluarga tahu apa nggak? Mungkin nggak tahu langsungnya. Mungkin ya beberapa hari tahu. Aku belum pernah nanya kapan tahu. Karena walaupun keluarga saya sama sekali nggak mengerti bahasa Indonesia,
Tapi minimal kan judul ejana masuk Islam, kata Islam. Terus aku pakai ini. Terus sepertinya aku baca doa. Walaupun bisa nonton gambarnya kan, orang tua saya sendiri. Setelah masuk Islam, sekitar seminggu atau 10 hari lagi, orang tua saya yang telepon duluan ke aku. Seharusnya aku yang telepon, tapi aku sebelumnya agak takut. Soalnya di Korea sendiri, informasi tentang agama Islam, Muslim itu nggak terlalu positif. Dan sangat minoritas yang hanya memeluk agama Islam. Takut bersangka buruk. Jadi, aku nggak berani ngomong duluan, tapi aku cari momen. Tapi, begitu ayah telepon, wah, sini angkat enggak ya? Beneran. Video call. Ah, gimana ya, angkat enggak ya? Angkat aja. Biasanya seperti biasa, basa-basi. Basa-basi. Ayahku, apa kabar, sehat? Oh, sehat. Apa? Ayahku sehat? Oh ya, sehat gitu. Terus 10 detik, 20 detik aku nggak ingat, nggak omong. Aku juga nggak omong. Aku juga ngomong. Mungkin ayah nunggu aku ngomong duluan, atau aku yang nunggu ayahku yang ngomong duluan. Ayah yang ngomong duluan akhirnya. Hampir 20 detik, nggak ngomong apa-apa. Kirain terputus, tapi enggak. Cek, enggak terputus. Gimana? Deg-degan. Kayak terus ayah ngomong, aku masih ingat bilang, kayaknya kamu masuk Islamnya. Jamnya 10 detik lagi. Iya. Itu settingan atau enggak? Settingan atau enggak? Beneran, ada itu. orang masuk Islam settingan. Ya, beneran tadi. Ayah, gimana bisa settingan itu? Aku pertimbangannya cukup lama, bukan hanya 1-2 hari, 1-2 bulan, bertahun-tahun. Terus ditanyain, kenapa masuk Islam gitu? Jadi, aku cari kebahagiaan dan aku ketemu kuncinya di agama Islam. Jadi, aku mau jadi bahagia dengan memeluk agama ini. Aku mikir mungkin sebentar, ya itu bicarakan agama itu bisa membuat kamu bahagia. Ayah dukung gitu. Ya, Secepat itu dia. ya di luar dugaan. Justru karena respon dari orang tua saya, ayah saya sendiri, justru aku kaget dan terharu. Terharu. Ya, tadinya mau nangis, tapi begitu banyak orang di depan, tahan nangis gitu, malu kan. Cowok soalnya di Korea ada istilah cowok hanya bisa nangis 3 kali seumur hidup. Waktu lahir biasanya bayinya ngeng gitu kan. Terus waktu kita ikut hamil, karena 2 tahun berpisah sama orang tua. Yang ketiga, waktu orang tua kita meninggal. Itu. Ya, 3 kali. Tadi aku tahan-tahan, terharu, merasa benar-benar disupport dari orang tua sendiri. Dulunya aku, ini gimana bicaranya ya? Jelasinnya dari mana? Karena aku pun nggak terlalu paham tentang agama Islam, baru masuk kan. Jadi, aku merasa kalau gagal menjelaskan ke orang tua sendiri, gimana responnya? Nah, takut dikeluar dari anggota keluarga atau gimana gitu. Karena benar-benar aku nggak bisa nyangka gitu responnya dari orang tua sendiri. Ternyata positif. Positif. Jadi keluarga saya sendiri positif dengan toleransi tinggi, masih mendukung. Cuman beberapa teman udah lost contact setelah aku masuk Islam. Dikirain aku teroris gitu. Karena paham. Karena paradigma di antara mereka itu menganggap Islam adalah keras. Ya, soalnya itu berita-berita tentang Indonesia di luar negeri ya. Tapi di negara yang jarang orang yang memeluk agama Islam, misalkan Jepang juga sama. Berita carinya apa? Rating tinggi kan? Buat income, iklan. Jadi makin ekstrim, negatif, banyak yang penasaran. Ya kan? Jadi aku juga dari dulu nontonnya itu doang. Jadi apa tentang agama Islam agak kesannya pas negatif. Karena nggak tahu, infonya terlalu sedikit, itu pun selalu terjadi bom di mana ini. Dan itu agama Islam yang ngebom. Ya, satunya seperti itu. Maka banyak yang salah paham, nggak heran. Jadi aku rasa bukan salahnya mereka. Yang lost contact. Ada yang mendukung, bukan mendukung. Nggak akan ada yang berubah karena teman gua. Kata ada yang gitu seperti itu, ada yang juga
benar-benar unfollow terus. Counter deh ya. Ada yang juga. Alright. Opa, artinya kan karena Opa kan udah berapa tahun di Jakarta? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Ya seperti inilah budaya Islam di Indonesia atau di Jakarta. Nah, di Korea sendiri pernah tahu nggak gimana budaya Islam di Korea? Budaya Islam Korea itu hanya diadakan di dalam masjid. Sholat 5 waktu gitu. Iya. Kelihatan banget pas bulan Ramadan, apalagi Lebaran. Karena kita kan punya agama masing-masing di Korea sendiri, walaupun di Indonesia juga sama ya. Tapi karena cuma 0,05% yang punya agama Islam. 0,05? 0,05 dari seluruh jumlah penduduk Korea. Sangat minoris ya, sangat minoris. Bisa dikatakan hampir enggak ada ya. Nah, jadi misalkan di sini ada budaya takbiran malam terus yang terawih. Terus azan kemana-mana. Di Korea enggak boleh keluar suara azan di luar dari masjid. Oh iya? Berarti azannya dalam masjid? Tapi sebaliknya, misalkan agama lain juga enggak boleh mengganggu. Oh, oke. Adil, bukan hanya agama Islam doang. Ya bukan diskriminatif lah. Ya bukan, karena kita toleransi yang tinggi. Nah, dan juga masjidnya enggak sebanyak Indonesia lah, pasti ya. Pasti. Minimal setiap kabupaten ada kecamatan, minimal. Setiap kabupaten ada masjid lah. Aku rasa mungkin 100-an lah di seluruh Korea. 100-an. Ini bisa dikatakan sangat sedikit ya. Seluruh Korea cuma 100 masjid kurang lebih. Yes. Wow. Dan itu pun biasanya yang isi bukan orang Korea, dari mancanegara, dari Indonesia banyak, Malaysia. Tetap Indonesia ya? Ya, Indonesia paling banyak. Jadi aku salut sama respect sama brother and sister dari Indonesia. Bilang dong, annyeonghaseyo gitu. Nah, sarang burung, Sarang burung. sarang tawon. Oke. Ini bahasa Korea. Sarang hiu, tahu? Sarangnya. Sarang hiu. Sarang hiu. Ikan hiu. Sarang hiu. Ya, sarang hiu. Sarang hiu. Sarang hiu. Sarang hiu. Betul. Jadi sekarang udah bisa ngomong 3 bahasa ya. Iya. 안녕하세요. We sama sarang hiu. Sarang hiu. Oke, terima kasih ya Pak. Aku belajar lagi. Ya, Oke, ya, saling bisa. tukar ilmunya. Oke, nanti aku ajarin lain ya. Iya. Oke, Pak. Lanjut. Sekarang kan banyak netizen yang julid dan lain-lain. Nah, Opa gimana menyikapinya? Kayak gimana maksudnya? Nyikapin, oh Opa kan sekarang sudah masuk Islam, kok maksimal. Oh, Kan ada netizen begitu kan, ngelihat secara gambar doang. dulu aku omongnya gitu, dulu balasnya. Kamu sholat 5 waktu enggak? Setelah memperbaiki diri, langsung kasih masukan ke orang lain. Dulunya aku gitu. Tapi sekarang aku menerima aja. Dan juga dulu aku ada yang salah paham. Aku terlalu fokus sama orang dan agama. Tapi makin hari aku makin menyadari bahwa fokusnya ke Allah. Bukannya aku lihatnya orang, misalkan Ustadz, semuanya kata Ustadz benar. Dulu aku ngefans banget. Sampai aku jadi hubungan adik kakek sama Nisa Sabian. Tapi sekarang jadi gimana? Ya kan? Kecewa berat. Walaupun masih benar-benar menghargai karyanya sendiri mereka. Jadi aku sekarang aku lihatnya Allah. Bukannya Ustadz, Bukan orangnya. Masukan. Dengar, ini masuk akal. Aku bisa bedain. Bukan semua kata Ustadz yang benar. Karena ada yang bilang, nggak boleh merokok. Terus ada yang, boleh merokok. Terus ada yang boleh pacaran. Tapi bisa jaga enggak? Sama sekali nggak boleh pacaran. Taruh aja. Tapi biasanya yang ngomong seperti itu, taruh gitu, biasanya poligami gitu. Punya 2 istri, 3 istri. Jadi, katanya disuruh taruh. Tapi lu sendiri cerai 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Terus siapa yang benar? Jadi enggak ada jawaban. Tergantung diri sendiri. Berarti sekarang Opa adalah bodoh amat dengan komen netizen. Sekarang fokusnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Ya, benar. Dan memperbanyak guru, memperbanyak ustadz, memperbanyak guru agama supaya fokus agama itu benar-benar ke Allah. Bodoh amat penilaian orang. Karena apa? Apapun penilaian manusia, kita salah, dibilang salah. Kita benar, dibilang salah. Ya. Nggak perlu
penilaian manusia, yang kita perlu adalah penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Tiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata.